Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, anak sulung dan kepala segala ciptaan. Dia pencipta dan pemelihara, memulihkan manusia melalui kebangkitan dan salib. Sebagai kepala gereja, setiap anggota adalah penting. Keunggulannya terbukti dalam pendamaian kosmik, menegaskan kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan bagi bumi dan surga. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah sahabat dewasa, dan topik kajian kita untuk pelajaran yang ke-8 ialah keunggulan Kristus. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 1 ayat 15 hingga 17, katanya, Dia, yaitu Kristus, ialah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan, dialah anak sulung antara segala yang diciptakan, karena melalui dia segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi dan di surga, dan kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan, segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya dan setiap yang wujud ada dalamnya. Saudara, Paulus menegaskan Yesus bukan sekadar guru atau nabi, tetapi pribadi ilahi yang membawa pendamaian menyeluruh, memulihkan hubungan Allah dengan seluruh ciptaan di bumi dan di surga. Setelah kita selesai dengan kajian terhadap surat Paulus kepada jemaat di Filipi, sekarang kita teruskan kajian kita dengan tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose pula, dengan topik yang pertama, image Tuhan yang tidak kelihatan. Di dalam Kolose 1 ayat 15, bagian awal mengatakan, Dia ialah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Image sering dipahami sebagai salinan, gambar, patung, atau bayangan, atau hologram. Namun dalam Alkitab maknanya jauh lebih mendalam. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya, image-nya, dan Adam memperanakan anak menurut image atau gambarnya. Itu bukan tiruan kosong, tetapi keserupaan yang nyata, meliputi fisikal, pemikiran, dan hubungan sosial. Paulus menegaskan bahwa hukum upacara hanyalah bayangan, bukan realiti itu sendiri, karena gambar sejati adalah yang realiti. Maka persoalan besar muncul, adakah Yesus sekedar menyerupai Tuhan atau benar-benar setara dengan Dia? Jawabannya jelas melalui kata-kata Yesus, Aku dan Bapa adalah satu, dan siapa yang telah melihat Aku telah melihat Bapa. Topik seterusnya ialah anak sulung atas segala ciptaan. Dalam Kolose 1 ayat 17 mengatakan, Dia terdahulu daripada segalanya dan setiap yang wujud ada dalamnya. Istilah anak sulung sering dipahami sebagai yang lahir terlebih dahulu. Lalu ada yang menyimpulkan bahwa Yesus ialah makhluk ciptaan pertama. Namun Alkitab memberi makna yang lebih mendalam. Seperti Ishak disebut anak sulung bukan Ismail, Yakub bukan Esau, Yusuf bukan Ruben, dan Daud bukan Eliab. Mereka dipilih bukan karena urutan kelahiran, tetapi karena kedudukan istimewa yang dianugerahkan Tuhan. Demikianlah Kristus disebut anak sulung sebagai yang terutama dan tertinggi. Paulus menegaskan keutamaan ini dengan mengaitkan kepadanya dua sifat ilahi. Dialah pencipta segala sesuatu dan pemelihara seluruh ciptaan yang di dalamnya segala sesuatu terus wujud dan bertahan. Seterusnya kita mengkaji topik kepala tubuh. Kolose 1 ayat 8 bahagian pertama dalam ayat ini kita baca. Dan Dia ialah kepala kepada tubuh, yaitu jemaah. Dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, perkataan kepala atau head membawa maksud ketua atau pemimpin. Satu metafora yang turut wujud dalam bahasa Ibrani. Nabi Hosea menyebut tentang mengangkat seorang kepala sebagai pemimpin umat. Dalam makna inilah Paulus merujuk kepada Kristus sebagai kepala. Namun Rasul itu melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan gambaran tubuh. Jika Kristus ialah kepala, maka gereja ialah tubuhnya. Gambaran ini menegaskan bahwa setiap anggota diperlukan, setiap orang mempunyai peranan yang berharga, tiada sesiapa pun yang boleh dipandang rendah, dan tiada seorang pun diabaikan.
Sebaliknya, kita dipanggil untuk saling menghormati, melayani, dan mengambil berat antara satu sama lain sebagai satu tubuh yang hidup. Seterusnya, topik kita ialah permulaan dan pemula segala sesuatu. Dari Kolose 1 ayat 18 kita baca, Dia adalah permulaan anak sulung yang bangkit daripada kematian supaya dalam segalanya dialah yang terutama. Perkataan permulaan diterjemahkan daripada arch ataupun apapun istilah itu, istilah Yunani yang kaya maknanya, menunjuk kepada asal-usul prinsip pertama dan penyebab segala sesuatu, tetapi juga kuasa, otoriti, dan pemerintahan. Apabila digunakan bagi Kristus, semua makna ini bertemu dalam satu pribadi. Yesus ialah asal segala sesuatu sebagai gambaran Allah, tujuan penciptaan sebagai anak sulung atas ciptaan, dan pemerintah tertinggi sebagai kepala. Inilah dasar keunggulannya. Paulus juga menyebutnya sebagai anak sulung dari antara orang mati, bukan sekadar menandakan kebangkitan, tetapi kemenangan mutlak atas maut dan dosa. Melalui kemenangan itu, Kristus berkuasa mencipta kita semula, memulihkan manusia menurut gambarnya yang mulia. Saudara, topik terakhir dalam kajian kita ialah untuk mendamaikan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 20 kita baca, juga melalui Dia Allah mendamaikan segalanya dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga, dengan mengadakan perdamaian melalui pencurahan darahnya di atas salib. Apakah yang dilakukan Yesus sehingga dia layak menduduki tempat pertama dalam segala hal? Paulus menjawab dengan tegas, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dalam dirinya terpancar kemuliaan yang penuh rahmat dan kebenaran. Melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya, dia memenuhi segala tuntutan untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Pendamaian itu jelas bagi perkara-perkara di bumi, namun kesannya menjangkau lebih jauh. Seluruh alam semesta menyaksikan dengan nyata sifat kejahatan yang sebenar. Dan pada masa yang sama melihat kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan dibuktikan baik di bumi maupun di surga. Saudara, berikut adalah 3 poin utama sebagai kesimpulan dari semua yang saya kongsikan melalui video ini. Yang pertama, Kristus adalah penyataan penuh Allah dan pencipta segala sesuatu. Yesus bukan ciptaan atau sekadar wakil Allah, tetapi gambaran Allah yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan segala yang ada terus wujud di dalamnya. Hal ini menegaskan keilahian dan keutamaannya, keunggulannya atas seluruh ciptaan. Kedua, Kristus memiliki kedudukan tertinggi dan otoriti mutlak. Sebagai anak sulung dan permulaan, Kristus adalah yang terutama. Bukan dari segi waktu diciptakan, tetapi dari segi kedudukan, kuasa, dan hak pemerintahan. Dia adalah kepala gereja dan pemenang atas dosa serta maut melalui kebangkitannya. Dan ketiga, Kristus adalah pendamai kosmik melalui salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus mendamaikan manusia dengan Allah dan membuktikan kebenaran serta kasih Allah kepada seluruh alam semesta. Oleh sebab seluruh kepenuhan Allah diam di dalamnya, dia layak menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan di atas. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.